Halo para akademia dari Malang, dari Pemalang, dari Jombang, dari Pasuruan, dari Purbalingga, dari Tegal, dari Brebes, dari Karawang, dari Bogor, dari Bandung, Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaya. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sekarang posisi lagi nggak bisa kemana-mana, semua serba sulit, semua serba salah. Ini jadi lockdown. Saya ngeliat video Papua lockdown jadi lockdown. Jadi serba sulit, beberapa acara nggak bisa kita selenggarakan, pengajian-pengajian juga ditunda. Tapi bagi para spiritualis mungkin kemarin sudah sudah penutupan majelis atau apa. Nanti mungkin habis Lebaran dibuka lagi. Nah, jadi memang ada beberapa pertanyaan yang saya lebih banyak di Messenger memang ya, yang pesan, dan saya kebetulan kemarin baca, kenapa seorang sufi itu harus menutup dirinya, kenapa seorang sufi itu nggak terlihat. Seorang sufi adalah pelaku tasawuf. Tasawuf itu adalah orang yang meneliti kehidupannya, menyadari kesalahannya untuk dia bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disebut sufi. Nah, realitanya memang seorang sufi itu selalu menutup jati dirinya, seolah-olah dia ini nggak terlihat kalau dia ini lagi bermesraan sama Allah, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Ya, jadi ada kalanya memang seorang sufi, kalau kita mengaku sufi itu harus free of the fear in the pain. Jadi harus hilang yang namanya rasa takut, cemas, rasa sakit hati, itu harus bisa kita hilangkan gitu. Nah, jadi kenapa sufi itu selalu menutup dirinya? Karena kenapa? Secara gambaran dan ceritanya, dikala kita mempunyai pasangan, kita lagi menjalin rasa cinta, terus kita lagi bermesraan, nggak mungkin kemesraan itu akan kita umbar dan akan kita pertontonkan kepada orang lain. Kalau kita lagi intim-intimnya sama pasangan kita, kan nggak mungkin kita publikasikan supaya orang lain bisa melihat, kan? Nah, oleh sebab itu, seorang sufi, seorang pelaku spiritualis yang memang sedang menjalani rasa cintanya, ingin dekat dengan Allah, memang dia selalu menyembunyikan rasa cintanya itu, nggak selalu kelihatan. Artinya dandanannya acak-acakan, dia nggak mencerminkan bahwa dia ini orang soleh. Kenapa? Dia nggak mau mempublikasikan rasa cintanya itu. Nah, maka ada beberapa bab yang kemarin gimana tata cara kita kalau kita menjadi sufi. Memang kalau tata cara itu sangat banyak metodenya. Yang pertama-tama memang garis besarnya itu seperti yang kemarin kita sudah bahas, tazibul badan isyara qalbi, menghancurkan badan kita untuk membentuk hati. Nah, menghancurkan badan itu bisa dengan cara puasa, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita semedi. Zikir, semedi itu bagian daripada tafakur. Karena masuk bahasa kita, jadinya tapa. Ada tapa berata, tapa lalana, begitu juga tafakur alam, tafakur binikmah. Nah, setelah kita bisa terbentuk hati kita akan menemukan dinding-dinding yang ada di dalam hati kita. Nah, ini kita bahas 3 saja dinding-dinding yang ada di dalam hati kita. Ada goib, ada bil goib, ada fil goib. Ada perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Nah, jika kita sudah menghancurkan badan kita, maka kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita nggak jadi orang yang baperan. Nah, ini kita menembus dinding yang goib ini. Dengan cara kita tafakur, dengan cara kita zikir, kita tembus ini Allah, atau boleh zikirnya apapun boleh, karena qulitul hawitur rahman ainama tatawfa lalu asmaul husna. Panggil aku dengan nama Allah atau Ar-Rahman atau nama apa saja yang kamu senangi. Silahkan mau zikir apapun, silahkan. Allah, supaya apa? Supaya dinding-dinding kegoiban ini remuk, masuklah kita ke tahapan yang bil goib. Nah, artinya di sini kita bisa sedikit mengambil gambaran goib, perasaan, bil goib, perasaan terdalam, fil goib, perasaan yang paling dalam. Nah, kalau seseorang itu belum bisa menembuskan dinding-dinding yang goib ini, dinding yang pertama, maka orang itu akan senantiasa terbawa oleh perasaannya. Perasaan baik, tiba-tiba jelek, perasaan benar, tiba-tiba salah.
terus perasaan cinta, nggak tahu yang benci. Nah, seorang itu akan mengalami yang namanya alam perasaan. Belum masuk ke alam perasaan, masih alam perasaan. Dan orang itu identik dan cenderung kepada sifat yang alu amah, baperan, maunya menang sendiri, hobinya marah-marah, ya itu. Masuk dia ke situ. Baperan, disinggung dikit sakit hati, singgung dikit sakit hati. Nah, apabila dinding-dinding goib ini sudah bisa dihancurkan, dia masuklah dinding bil goib. Nah, kalau kita masih terbawa oleh dinding yang perasaan ini, dinding yang goib ini, artinya apa? Kita akan semua mau menjadi seolah-olah, ya, seolah-olah perasaan kita melihat ini, seolah-olah kita melihat ini, seolah-olah kita melihat macam-macam. Ada yang melihat pocong, ada yang melihat wali, ada yang melihat ini, ada yang melihat itu. Karena kita masih terbawa oleh perasaan kita. Nah, kalau perasaan kan selalu nipu, kalau rasa kan sudah nggak bisa nipu. Nah, tapi kalau ini sudah hancur, masuklah ke bil gaib, perasaan terdalam. Kita sudah bisa mulai membedakan. Terkadang kan seperti ini, teman-teman. Dikala kita mau jalan ke suatu tempat, kita udah dapat firasat. Nah, firasat itulah yang disebut fil gaib. Oh, jalanan ke kanan itu macet, kalau ke kiri muter jauh. Nah, tapi kadang-kadang kita mana ya, ke kiri aja lah, lebih dekat. Nah, terkadang kita seperti itu. Padahal walaupun macet kan cuma sedikit aja. Nah, akhirnya kita jalan ke tempat yang sebelah kiri, akhirnya banyak gangguan di situ. Entah macetnya lebih parah, entah macet total dan lain-lain. Nah, terkadang kan hati nurani kita ini selalu di depan, berada di awal. Nah, kedua ketiga ini perasaan kita masuk. Nah, contoh kita mau kerja, begitu kita mau kerja itu kan hati nurani kita harusnya jalan, tapi terkadang perasaan kita ini menghambat kita. Tapi ongkosnya cuma segini, ini gini, ini. Nah, nanti bisikan kedua ketiga itu kan setan. Kalau bisikan pertama yang datang pertama kali itu dari Allah, kedua ketiga dari setan. Nah, nanti kapan-kapan itu bab itu kita bahas. Baru kita akan masuk ke tahapan yang fil gaib. Nah, baru kita bisa merasakan mana yang rasa, mana yang perasaan di situ. Jadi kita selalu berpikir menggunakan nurani, mengedepankan nurani kita. Nah, kita sudah berkecimpung kepada alam rasa, bukan alam perasaan. Nah, alam rasa inilah yang disebut hakikat. Karena hakikat adalah suatu ibadah yang dilakukan sudah menggunakan rasanya. Nah, maka semua yang dilakukan dan semua yang dikerjakan itu menjadi niat. Niat karena Allah. Karena apa? Innama amalun nabiyya. Semua amalan berawal daripada niat. Di mana letak niat? An-niyati fi qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Nah, itu sebabnya para sufi, para pelaku-pelaku tasawuf itu jarang sekali memperlihatkan dirinya dengan dandanan-dandanan yang seolah-olah baik. Tidak seperti itu. Karena apa? An-niyati fi qalbi, niat ada di dalam hati. Di mana letak hati? Fi sudurin qalbi, ada di dalam dada. Nah, dada kita sebelah mana hati kita? Nah, kalau kita belum tahu dada kita sebelah mana hati kita nggak tahu niat kita akan berjalan seperti apa. Maka kita cari dulu, kita kenali diri kita, hati kita sebelah mana ya. Kita kenali, terus kita zikir yang tadi gaib, bil gaib sampai ke tahapan fil gaib. Nah, dari gaib, bil gaib, fil gaib ini kita masuk ke dalam ranah yang tahali, sehingga kalau ini sudah lebur semua nanti kita akan naik ke tahapan yang tajali. Jadi yang tadinya muraqabah, diawasi, terus mengawasi diri, nanti akhirnya kita bisa mengawasi dunia, mengawasi alam, bahkan mengawasi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, teman-teman, tetap semangat, singkat-singkat saja. Nah, nanti mungkin setelah musim-musim corona, bagi yang sering ikut-ikut pengajian saya, bisa nanti kita selenggarakan kembali. Ini kita lagi menaati aturan pemerintah dulu sementara, walaupun saya juga nggak setuju, saya juga nggak suka, saya juga sangat membosankan berada dalam situasi yang seperti ini. Cuma kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap semangat, tetap sabar. Semua pasti ada hikmahnya, karena ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kodrat irodatnya Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain kita hanya
menguatkan tingkat kesabaran kita. Mudah-mudahan selalu ada rezeki buat kita semua. Wassalamualaikum.